Bapak Ibu, sekali lagi kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kami boleh berkumpul di sini menikmati undangan Sabat Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami ingin Roh Kudus memimpin setiap hati dan jiwa kami untuk melihat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, untuk berjumpa Tuhan, sehingga dalam hidup kami, selagi masa kami hidup, di dalam iman kami, di dalam kasih pengharapan kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Berkati setiap kami di tempat ini, demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kalau boleh ingat saya sudah 5 kali membawa kisah Abraham, kita sudah berjalan bersama Abraham. Kita melihat bagaimana Allah memanggil dia keluar dari Ur, bagaimana Abraham itu belajar percaya meskipun dia pernah jatuh dan gagal. Bagaimana ia taat meskipun ia harus meninggalkan kenyamanan, dan bagaimana ia pernah mengalami satu masa terpuruk dalam hidupnya dan mungkin sulit bangun, namun Tuhan di dalam kesetiaannya memanggil dia kembali, memulihkan dia. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk memahami sebuah peristiwa penting di pasal 13 mengenai Abraham dan Lot harus berpisah. Mengapa Bapak Ibu? Karena ada yang memegang janji Allah dengan iman meskipun di tengah kesulitan, dan ada satu lagi yang mengejar dunia dengan matanya. Mari kita membuka bersama-sama kitab Kejadian pasal 13 ayat 1-18. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genap sampai ayat 18, kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18, kita baca bergantian. Saya akan baca ayat ganjil. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya. Mesbah di situ. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dicatat di Alkitab di ayat 6 dikatakan, tetapi negeri itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta mereka miliki
amat banyak. Saudara, mengapa dengan alasan harta yang banyak mereka tidak dapat bersama-sama? Ya kalau kita lihat zaman sekarang orang kaya mungkin kebanyakan akan mencari ya pasangan, mungkin tapi tidak semua ya. Saya percaya itu, kebanyakan akan mencari pasangan atau kerabat orang yang kaya juga. Minimal satu level di dalam satu jurusan bisnis untuk saling belajar menopang dan berkembang sehingga harta mereka semakin melimpah. Maka mereka harus hidup bersama dan bekerja sama, bukan? Namun di zaman kuno Bapak Ibu, dalam konteks dulu ya, semakin orang semakin bertambah kaya, semakin butuhnya banyak tanah yang luas bagi ternak-ternak mereka. Dan itulah identik harta kekayaan mereka pada zaman itu. Sehingga kita melihat baik harta yang menjadi satu perwakilan gambaran yang penting khususnya ternak dan tanah menjadi kaitan erat sekali yang tidak boleh mungkin terpisahkan. Maka dalam kejadian inilah membawa Abraham berdiri kembali di persimpangan jalan bersama dengan Lot keponakannya. Saudara, Alkitab mengatakan Abraham itu adalah orang benar, kita tahu itu. Namun Lot bagaimana? Lot juga orang benar. Kalau Petrus tidak memberitahu kita, mungkin kita meragukan dia adalah orang percaya, dia orang benar. Dalam 2 Petrus 2 ayat 7 dikatakan bahwa Lot adalah orang benar, namun, perhatikan Bapak Ibu, namun ya, mereka berbeda. Abraham dan Lot berbeda. Bapak Ibu, seorang komentator yang bernama Wiersbe, Bapak Ibu mengatakan begini, menurut 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam pasal 2 sampai pasal 3, dia mengatakan ada 3 jenis manusia di dunia. Dan ketiganya itu dapat kita temukan di dalam Kejadian pasal 13 yang tadi kita baca. Yang pertama Bapak Ibu, ada orang duniawi, tentu mereka belum diselamatkan. Itu digambarkan dengan seperti orang Sodom dan Gomora. Yang kedua Bapak Ibu, orang percaya duniawi. Dia sudah diselamatkan tetapi hidup dengan cara duniawi dan dalam kedagingan. Dan itulah Lot. Dan yang ketiga, kata Wiersbe, yaitu orang percaya rohani. Dia mempunyai hati kerinduan untuk berbakti kepada Allah dan itulah Abraham. Maka pagi hari ini kita akan melihat Abraham dan Lot mewakili 2 orang Kristen di dalam dunia ini. 1 orang Kristen spiritual dan 1 orang Kristen karnal. Atau orang Kristen yang terikat duniawi yang begitu lemah imannya. Bapak Ibu, orang Kristen karnal duniawi itu diselamatkan. Kita percaya karena dia sudah sungguh-sungguh menjadi orang yang sudah dibenarkan. Tetapi Bapak Ibu, hatinya terpikat dengan dunia dan daging. Waktu kita mendengar kalimat ini mungkin kita akan berpikir, wah enak sekali ya. Gak perlu menyangkal diri, memikul salib, tetapi bisa selamat di dalam kelimpahan harta yang mewah. Saudara, kita berpikir orang-orang seperti Abraham, orang Kristennya lebih saleh adalah kelas pertama, sedangkan Lot adalah orang Kristen kelas 2. Itu bukan sama sekali saudara. Kita percaya tidak ada kelas Kristen seperti ini. Orang percaya sejati itu bisa lemah atau karnal untuk sementara waktu. Tapi akhirnya Roh Kudus menuntun dia kembali ke jalan pertobatan. Dan jikalau dia tidak kembali, itu tandanya dia belum lahir baru. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 3 yang tadi saya sebutkan, Paulus mengakui ada orang yang percaya begitu hidup di dalam ketidakdewasaan rohani. Itu bukan status finalnya. Saudara, Pendeta Stephen Tong pernah berkata ya, anugerah sejati yang diterima oleh umat Tuhan itu pasti menghasilkan transformasi sejati. Maka saudara, jika seorang yang selamanya hidup di dalam duniawi, meskipun dia sudah percaya, tanpa pertobatan, berarti keselamatannya patut dipertanyakan. Mungkinkah itu engkau dan saya? Maka kita perlu masuk di dalam menelusuri kisah Abraham dan Lot ini. Saudara, kita diberitahukan Lot ikut Abraham sejak dari Haran sampai tiba di Kanaan. Ia tidak mundur meskipun mengalami kesulitan besar. Mengalami kelaparan dahsyat di Kanaan. Bahkan dia mengikuti Abraham sampai ke Mesir. Dan akhirnya dia juga mengikuti Abraham keluar dari Mesir. Dan semenjak keluar dari Mesir segalanya menjadi berbeda.
segalanya menjadi berubah. Saudara, kita diberitahukan Lot ikut Abraham itu ya. Awalnya dia tidak punya apa-apa, kita tidak diberitahukan. Tapi di ayat 5 kita diberitahukan untuk pertama kalinya Lot dikatakan memiliki banyak kemah dalam terjemahan aslinya. Lot memiliki ternak meskipun tidak sekaya Abraham yang mereka dapati dari Mesir. Sehingga dikatakan mereka tidak dapat diam bersama-sama karena negeri itu tidak cukup luas bagi mereka. Saudara bisa bayangkan betapa besarnya kekayaan mereka miliki. Itulah justru yang menjadi awal permulaan perkelahian antara gembala Lot dan para gembala Abraham. Saudara, kata perkelahian ini muncul ini bukan karena berantem fisik saja saudara. Tapi dalam bahasa aslinya ini ada saling tuntutan hukum. Mereka saling menuntut. Kalau biasa saling menuntut itu berarti ada pihak ketiga. Saudara, ini mengingatkan Abraham akan terjadi teguran keras yang pernah dia alami yang memalukan seperti dia dipermalukan oleh Firaun di Mesir. Itu sebab saudara dikatakan tadi karena orang Kanaan saja dapat berbagi dengan mereka tanah saudara. Namun Abraham dan Lot seolah-olah tidak dapat berbagi. Saya ulang saudara. Orang Feris dan orang Kanaan tinggal di sana. Ini kata-kata yang kita anggap biasa saudara. Tapi ini kata-kata yang sangat ditulis oleh Musa seolah-olah mengatakan, orang dunia saja bisa berbagi dengan kalian. Tapi kalian ribut gara-gara harta. Saudara, itu sebab Abraham segera langsung mengambil inisiatif. Ia memilih untuk mengalah, ia meminta Lot, sekarang engkau pilih. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dan pilihlah, kalau kamu mau ambil tempat ini, aku ke sana. Dan sebaliknya. Maka saudara kita diperlihatkan pada akhirnya Lot memilih lembah Yordan. Melihat dari ketinggian atas betapa suburnya tanah itu. Saudara, selama ini memang kita menganggap Lot memang memilih dekat tanah Sodom, Gomora saudara. Karena melihat kesuburan tanah itu. Tapi sesungguhnya saudara di balik ini apa motif Lot? Di ayat 10 dikatakan Lot melihat tanah lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Lot memilih berkemah akhirnya di dekat Sodom. Saudara, secara sekilas ini tampak pilihan wajar bukan? Bukankah ini dia butuh air, butuh makanan. Karena masih kekeringan yang terjadi melanda Kanaan. Saudara, Sodom merupakan daerah yang berada pada batasan di pinggiran tepat paling ujung di tanah Kanaan. Dan Lot, saudara, memilih tempat itu. Dan Lot mengatakan itu seperti taman Tuhan. Taman Eden. Tempat yang indah. Namun Lot lupa. Di sanalah juga ada pencobaan. Ada tantangan seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Saudara, pada akhirnya kita diperlihatkan. Dia benar-benar tergoda nanti ya di pasal selanjutnya. Ia masuk ke kota Sodom dan Gomora. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Narator mengingatkan kita bahwa Lot berada di blind spot. Di persimpangan jalan. Dia berada di batasan pinggir tanah perjanjian. Sebagaimana saudara diingatkan mirip Abraham di tanah Negev. Mirip sebagaimana Abraham di persimpangan jalan di tanah Haran. Tuhan panggil dia dari Ur, harusnya ke tanah Kanaan. Dia berada di persimpangan jalan di Haran. Meninggalkan panggilannya. Bukan hanya itu, Lot berada di sana. Yang dilakukan pernah oleh pamannya. Di pinggir jalan. Saudara, di sana dia bangun kemah tapi tidak bangun mesbah. Dan dia tidak memanggil nama Tuhan. Maka jika kita lihat dengan seksama saudara, Lot tampaknya bukan mencari kekayaan di sana. Alkitab jelas mengatakan Lot dan Abraham itu sangat kaya, meskipun Abraham lebih kaya. Jadi mengapa Lot memilih berkemah di dekat Sodom? Mengapa saudara? Karena Lot menempatkan hatinya pada kekayaan. Saudara, saya ingat saudara, teman saya selalu berdagang itu senang setiap kali. Bukan karena kaya ya, dia sudah kaya. Dia setiap kali hitung uang itu senang sekali. Apalagi kalau ada orang belanja setiap hari. Dia pakai itu lidahnya seperti ini ya. Saya ingat, saya bingung kenapa.
Wah, ada habis-habis. Nah itulah pekerjaannya, dia senang berada pada sana. Lot percaya dengan terus menjadi kaya, maka di sanalah hartanya bukan hanya bertambah, tetapi jaminan proteksi keluarganya terpelihara. Saudara, itu artinya Lot ingin kontrol hidupnya melalui kenyamanannya dengan kekayaannya, bukan Tuhan dan caranya. Itu sebab ia dikatakan komentator mengatakan Lot melihat seperti taman Tuhan, tanah Mesir. Tapi saudara, ironi, dia ingin bagaikan berkat Tuhan. Namun di sana tidak ada Tuhan. Jadi saudara, kita diperlihatkan Lot tidak pernah tampil sebagai pusat di dalam perjanjian Allah baginya. Itu sebab pilihan Allah seringkali yang harusnya digerakkan oleh mata iman, Lot lebih memilih melihat dengan penglihatan matanya, bukan iman pada janji Allah seperti yang dinyatakan kepada Abraham. Saudara, seorang Puritan bernama Matthew Henry, saudara, mengatakan begini, Lot adalah contoh orang percaya yang lebih mengikuti pandangan mata daripada pimpinan iman. Ia memilih padang belantara yang subur, kelihatan seperti taman Tuhan, tapi tidak melihat bahaya ada di depan mata. Tepat di satu langkah, yaitu kota Sodom dan Gomora. Sehingga kita lihat nantinya Lot disebut orang benar yang menderita. Mengapa saudara? Karena dia salah memilih. Maka hidupnya nanti penuh luka. Itulah risiko yang mungkin terjadi dengan kita. Jikalau kita salah memutuskan, salah memilih jalan sebagaimana Lot lakukan. Saudara, John Owen juga pernah mengatakan Lot, orang percaya itu, orang benar itu, dia tampak dinyatakan seperti orang yang diselamatkan. Tetapi saudara, diperlihatkan dia hidup tanpa warisan iman. Dia hidup tanpa kesaksian baik dan segala karyanya terbakar. Saudara, apakah kita juga saat ini menghidupi narasi seperti Lot? Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara. Maka C.S. Lewis berkata, saudara, kita terlalu mudah gampang puas seperti anak kecil yang mau terus bermain di lumpur. Anak kecil itu senang sekali bermain di lumpur, saling lempar sana sini. Karena tidak tahu ada yang lebih indah, saudara. Ada pantai yang lebih indah. Dan itulah yang seringkali terjadi kepada orang Kristen, saudara. Kita mungkin terbuai dengan kenyamanan hidup kita, yang seolah membuat kita melihat itu adalah taman Tuhan yang sama dengan tanah Mesir. Namun itu menipu, saudara. Karena mata kita tertutup pada hal yang tampak indah dengan untung besar, sehingga kita rela melakukan apapun itu asal tujuan tercapai. Saudara, kalau boleh dipikir saudara dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau kita suatu saat mungkin ditempatkan, saudara. Saudara diperhadapkan pilihan seperti Abraham dan Lot mungkin. Saudara mungkin dipindahkan suatu tempat kerja di mana di sana tidak ada gereja, di mana sana saudara sulit sekali melayani, saudara sulit sekali menemukan orang Kristen. Saudara perlu bergumul, saudara. Apakah itu menjadi panggilan Tuhan bagi saudara? Jangan-jangan meskipun saudara mendapatkan gaji yang luar biasa, gaji yang besar, namun itu membawa saudara jatuh nantinya dekat Sodom dan Gomora. Demikian saudara, sebagai anak muda, saudara mungkin punya pacar ganteng, cantik saudara, mewah, harta berlimpah, tapi saudara tahu itu tidak boleh karena beda iman. Dan saudara mulai mau melangkah karena itu saudara anggap bisa seperti taman Tuhan. Dan mirip seperti tanah Mesir. Saudara bilang mirip kok. Tapi sesungguhnya saudara tidak sadar. Itu akan membawa saudara mengalami kejatuhan seperti Adam dan Hawa. Saudara, saya sangat diberkati, ada seorang jemaat mengatakan kita, dia mulai bergumul memilih sekolah bagi anaknya, saudara. Saya tanya, mengapa enggak pilih sekolah sana? Mengapa pilih sekolah sini? Dia mengatakan, di sini ada pengajaran firman Tuhan. Saudara, hati-hati ketika saudara perlu gumulkan, ketika saudara utus anak saudara luar negeri.
Dan di sana dia mungkin saudara pikir hidup enak, nyaman, bisa menikmati kerja, gaji besar. Tapi mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ini menjadi titik keputusan yang perlu kita gumuli. Yang mungkin menyebabkan mereka jatuh ke dalam Sodom dan Gomora. Saudara, bagaimana dengan kita hidup hari-hari ini saudara? Misalnya saudara, ya kita identik semua di sini punya pegang HP ya. HP itu juga mirip saudara. Mungkin itu seperti taman Tuhan. Maka kita lihat jika mengasuh anak, kita membimbing anak ya, kita rasa di dalam waktu kerja yang begitu padat, capek, begitu banyak tantangan. Lalu kita lihat rela sudahlah, lalu kita gampang memberikan anak kita HP saudara. Ya ini tidak lepas dengan saya sendiri juga saudara. Itu sebab saya bergumul. Kita memberikan ini solusinya. Namun saudara itu secara tidak sadar menghancurkan saudara. Saudara, saya baru tahu ya di HP itu ya, tadi kemarin saya bawa di Pemuda. Saya baru tahu ya, di HP itu saja di dalam game permainan anak masih SMP. Mereka mungkin tidak ke diskotik, ke nightclub atau kemana menikmati satu apa yang indah. Tapi melalui itu ya, fisiknya meskipun tidak bersentuhan, jiwanya sudah merasakan saudara. Mereka di sana pakai satu gambaran orang yang mereka pilih mewakili diri mereka. Mereka joget-joget di sana saudara. Mereka ada minuman, mereka minum saudara. Mereka menikmati dunia yang begitu luas. Karena dunia menawarkan itu. Maka saudara, di dalam hal ini, apakah kita ada di persimpangan jalan? Saudara, ini mungkin menjadi satu perenungan kita. Apakah kita Lot? Sekarang sisi sebaliknya saudara, kita melihat Abraham. Apa yang pernah dilakukan Lot, itu juga pernah dialami oleh Abraham. Namun ada yang membedakan mereka saudara. Saudara lihat, waktu Abraham memberikan pilihan pertama kepada Lot, itu satu hal yang kita lihat mengejutkan. Di mana kerendahan hati Abraham begitu luar biasa. Lot, silakan pilih. Kita mungkin hari ini anggap ini seperti biasa, karena kita biasa orang yang sebagai tua kita sering mendahulukan anak kita. Tapi saudara, pada waktu zaman kuno seperti zaman Abraham itu menjadi tidak biasa. Karena tradisi pada waktu itu sangat menghormati orang tua dan pemimpin itu harus diberikan lebih dahulu. Ini adalah satu aturan yang dijunjung tinggi dalam dunia timur. Menjadi pertanyaan, mengapa Abraham melakukan itu? Karena Abraham tidak ingin kisah dia terjadi kembali di Mesir. Itu sebab ia ingin menjaga relasi dengan Lot. Dan yang paling penting, dia menjaga relasinya dengan Tuhan. Saudara, Abraham diperlihatkan dulu pergi ke Mesir, dia telah memilih untuk dirinya sendiri. Dan pada akhirnya dia mengalami kegagalan besar. Karena tanpa Tuhan di sana. Dan sekarang saudara, ketika dia kembali ke tanah Kanaan, dia puas. Dia menyerahkan pilihan itu kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan untuk memilih penyediaan bagi masa depannya. Saudara, itu sebabnya saudara, itu membuat Abraham tidak khawatir akan hidupnya. Karena Tuhan akan memilih baginya dan menetapkan langkah-langkah baginya. Kekayaan itu bukan lagi menjadi pengontrol di dalam hidup Abraham. Sebagaimana Mesir itu sudah meliputi hidup dalam Lot. Lot mungkin berada di dalam tanah Kanaan, tetapi hatinya ada di Mesir. Maka saudara, kita diperlihatkan Abraham menyangkal diri, tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, bukankah ini panggilan orang Kristen menjadi murid seperti yang dikatakan Yesus? Saudara, kita juga diperlihatkan Abraham tidak ingin nama Tuhan dipermalukan. Nama Tuhan tidak dihormati melalui perjalanan hidupnya ibadah sepanjang di tanah Kanaan. Maka apa yang mengubah hidup Abraham menjadi seperti ini saudara? Kita lihat di dalam jawabannya itu di dalam ayat 1 dan 4. Saudara, Abraham pernah memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Dia tidak mempercayai janji Tuhan karena bahaya, tantangan, kelaparan yang dahsyat dulu di tanah Kanaan. Kini ia kembali ke tanah Kanaan saudara. Dikatakan saudara di dalam ayat 1 dan 3 kita diperlihatkan. Ia melewati tanah Negeb. Saudara, ini bukan kata-kata yang biasa sehingga diulangi 2 kali. Mengapa ini perlu ditekankan saudara? Karena tanah Negeb di pasal 12 ayat 19 yang lalu saya bahas adalah di tempat di mana Abraham pernah gagal, pernah salah mengambil keputusan di sana.
Sehingga dia turun ke Mesir bersama keluarganya dan bawa Lot. Oh saudara, ini dampak yang besar sehingga terjadi kepada Lot. Dan saya percaya saudara, kunjungan Abraham kembali ke Negeb setelah dia meninggalkan Mesir, lalu dia mulai pergi naik menuju tanah Kanaan. Ini menjadi satu pergumulan yang sangat sulit bagi Abraham. Mengapa saudara? Ia harus mengambil keputusan karena tanah Negeb yang dia lihat dulu subur, sekarang itu begitu tanah yang tandus, tanah yang kering. Dan saudara lihat, dikatakan Abraham sangat kaya. Dia awalnya pergi dari Mesir, tidak begitu kaya. Lalu dia meninggalkan Mesir, dia begitu dengan kekayaan. Saudara, diperlihatkan apa? Saudara, jangan pikir masalah itu hanya bersifat kelaparan, kesusahan, pergumulan saudara. Masalah yang paling menakutkan justru saudara berada di puncak atas. Saudara punya segala-galanya. Dan itu menyita banyak waktu hidup saudara. Dan Abraham dikatakan punya ternak begitu banyak, kambing domba. Dia begitu banyak segala bawa kekayaannya dari Mesir sampai ke tanah Negeb. Saya tanya, domba dan ternaknya makan apa? Mungkin bawa stok dengan ribuan, mungkin puluhan ribuan. Bagaimana stok itu bisa dikasih makan? Maka Abraham memikirkan ada kerugian, pasti ada kerugian. Bisa jadi Abraham memikirkan, wah tanah Kanaan tidak cocok kembali untuk ditinggal. Maka ada godaan besar bagi Abraham di tanah Negeb. Seperti yang ditulis oleh narator saudara. Mungkin Abraham pilih, sudah saya kembali saja ke kampung halaman saya. Di sana ada sungai Efrat dan sungai Tigris dekat Taman Eden. Bahkan lebih subur dari Mesir. Saudara, Abraham berada di titik zona yang sangat-sangat bahaya dalam hidupnya. Dan Yesus pernah mengatakan sendiri saudara, oh alangkah sukarnya orang beruang, orang kaya itu masuk dalam kerajaan surga. Mengapa saudara? Karena orang kaya itu menaruh kontrol hidupnya kepada kekayaan. Saudara, kita berlihatkan namun cerita itu berbeda di ayat ketiga dan keempat. Abraham justru berjalan dari tempat persinggahan ke persinggahan, dari tanah Negeb, dan sampailah dia di Betel, dan di mana kemahnya berdiri mula-mula di sana di antara Betel dan Aik, dan ke tempat Mesbah yang dahulu Abraham memanggil nama Tuhan. Saudara, ini bukan sekedar informasi perjalanan dengan makna geografis saja, tapi penulis ingin menunjukkan ini adalah perjalanan yang mengingatkan perjalanan ketaatan Abraham. Ketika Tuhan panggil dia dari Mesir, pergilah Abraham. Dan Abraham ketika Tuhan panggil Abraham dari Ur, dan Abraham mulai belajar taat meskipun dia sempat di persimpangan jalan di Haran. Lalu Tuhan panggil dia, pergi Abraham, tinggalkan, ikut aku. Dan kali ini Tuhan pakai seorang kafir bernama Firaun. Pergilah, kata yang sama diucapkan. Tuhan pakai kata pergi, sekarang mulut itu pergi keluar dari melalui kata orang kafir saudara. Tuhan pakai. Ini justru mempermalukan Abraham. Dan di saat itulah ini menjadi satu perjalanan spiritual dia. Perjalanan yang tidak mudah. Sekaligus perjalanan dia menghancurkan hatinya. Dia sadar dia sudah lama meninggalkan Tuhan. Dan dia sudah berdosa, dia gagal. Dan dikatakan Abraham memilih jalan satu-satunya, percaya kembali kepada janji Tuhan. Dan Abraham memilih melepaskan kontrol atas hidupnya dan kontrol atas keluarganya dan segala apa yang dia miliki. Saudara, Abraham melepaskan Mesir, kemakmuran yang pernah ia dapati, dan berpaling kepada Tuhan yang memegang kontrol atas seluruh semua hidupnya. Saudara, meskipun di tanah kering yang tidak tahu apa masa depan yang terjadi, tidak tahu. Tapi Abraham kembali kepada Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Itulah artinya pertobatan. Itulah perjalanan berbalik arah. Itulah artinya metanoia saudara. Abraham yang sangat kaya itu bagaikan unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Saudara ingat peristiwa orang kaya ketika dia datang pada Yesus. Guru, apa yang harus aku dapat
mendapatkan hidup yang kekal. Oh, Tuhan Yesus bilang, kamu jangan membunuh, jangan berzina. Oh, itu aku sudah lakukan sejak pada masa mudaku. Tinggal satu yang kamu lakukan, jual hartamu, lalu ikutlah aku. Saudara, pemuda itu pergi dengan kecewa. Dikatakan sebab hartanya sangat banyak. Dan kita diperlihatkan, murid-murid bertanya di dalam Lukas pasal 18, Guru, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Dan kita diperlihatkan, Lukas mencatat kisah Zakeus. Ia seorang yang sangat kaya, namun ia dibelenggu oleh kegagalan. Dengan dia berani memilih jalan untuk keluar dari yang harusnya tidak boleh dia lakukan sebagai kepala pengungut pajak yang dibenci oleh orang Israel karena menindas bangsanya sendiri. Tapi Zakeus memilih keluar dari hal apa yang harusnya dia tidak boleh lakukan di dalam pekerjaan itu. Dan dia justru semakin berlimpah. Dia bukan hanya dibelenggu oleh kegagalan kesalahan, tapi ia juga dibelenggu oleh kekayaannya yang ia tidak sadarin. Dan ia merasa bahagia. Namun dikatakan ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus memanggil dia, Zakeus, segeralah turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu. Saudara lihat apa yang Zakeus lakukan. Zakeus melepaskan genggaman erat kontrol atas hidupnya, yang tempat dia bersandar di dalam kekayaannya. Dan waktu itu orang marah kepada Yesus. Dan Yesus langsung berdiri, Tuhan, setengah dari kekayaanku aku bagikan orang miskin. Saudara cari di ayat Alkitab, di dalam khususnya perjanjian baru. Dia punya kekayaan besar, saya setengah kekayaan saya bagi orang miskin. Dan dia mengatakan, kalau ada orang yang kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Saudara, dalam zaman dulu hukum Taurat, kalau engkau memeras, engkau wajib ganti 2 kali lipat. Tapi Zakeus sadar, aku berdosa, aku layak diganti 4 kali lipat. Dan hari itu, murid-murid tahu, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, itu mungkin. Dan kita diperlihatkan saudara, Abraham dan Zakeus itu adalah seekor unta yang tidak mungkin masuk ke dalam lubang jarum. Dan hal itu menjadi mungkin. Itu sebab Yesus mengatakan, orang ini, Zakeus, adalah anak Abraham. Maka apa yang kita perlu perhatikan saudara? Apa yang menyebabkan Abraham kembali kepada Tuhan? Panggilan saudara. Karena Tuhan pernah memanggil dia. Dia berulang kali gagal. Firman Tuhan terus datang. Sebagaimana Kristus terus memanggil orang yang berdosa. Sebagaimana Tuhan tetap bekerja memanggil Abraham. Sejak dari Ur, Haran, Kanaan, hingga dari Mesir. Tuhan panggil lagi Abraham. Dan inilah yang menguatkan Abraham. Dan inilah yang menguatkan kami juga para hamba Tuhan. Apa yang membuat kami belajar untuk fokus hidup bagi Tuhan? Apa yang membuat kami bisa bertahan? Tidak ada saudara. Kecuali satu soal, panggilan. Saudara juga dipanggil Tuhan. Saudara berbagi lagi berlatar belakang, dipanggil dalam pekerjaan, dipanggil dalam usaha. Di dalam panggil, di dalam banyak hal apa yang pekerjaan yang saudara gelutin. Tapi satu hal, ada panggilan yang penting yang membedakan saudara dengan orang-orang dunia. Orang dunia tidak tahu kehendak Tuhan. Dan engkau tahu kehendak Tuhan. Karena Tuhan pernah memanggil saudara. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah engkau menjadi orang Kristen seperti Lot? Ataukah engkau menjadi orang Kristen seperti Abraham? Maka kita diperlihatkan Lot benar-benar memilih menetap di tepian, di luar, hampir dekat janji Tuhan. Sedangkan Abraham memilih di dalam kehendak Tuhan. Dan kita diperlihatkan dalam bacaan selanjutnya. Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, lihatlah sekelilingmu. Lihat ke timur, lihat ke barat, lihat ke utara, lihat ke selatan. Jalanilah, pandanglah semuanya.
Itu semua negeri akan kuberikan kepadamu. Tadi lagu tadi bagus sekali saudara. Lihatlah bumi, lihatlah dunia, lihatlah apa yang kukerjakan di dalam satu hal yang engkau tidak jarang pikirkan. Itu semua di dalam keteraturanku, itu semua di dalam pemeliharaanku. Air mengalir dengan teraturnya untuk mengairi lembah-lembah, mengisi tanah-tanah yang kering harus membutuhkan air. Dan itu berjalan dalam keteraturan. Tuhan bilang, akulah yang mempunyai, akulah yang mendadani, akulah yang mengaturi. Hai orang-orang yang ikut Tuhan, kata Tuhan, jangan khawatir. Yesus mengatakan, aku sudahlah berkuasa atas apa yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, yang menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita, pergilah, panggillah, nyatakanlah apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehendak yang Tuhan ingin tanamkan dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam studi saudara. Dan kita lihat Abraham membangun mezbah ketika dia pergi lagi ke satu tempat di dekat Hebron. Dia tidak lupa membangun mezbah. Dia memuji syukur, dia memanggil nama Tuhan. Saudara, ini tampak sederhana, tapi tampak tidak mudah kita lakukan. Karena apa saudara? Karena kadang saudara berada di persimpangan jalan. Di depan saudara ada Gomora, ada Sodom yang begitu lebih banyak menyita waktu saudara. Sehingga membawa saudara jauh daripada Tuhan. Menjadi pertanyaan, mau berapa lama lagi kalau engkau hidup seperti dan Lot, kembali dan bertobat. Tapi kalau engkau di dalam hidup dalam seperti Abraham, pandanglah, lihat di dalam dunia ini. Lihat pekerjaan Tuhan. Lihat sukacita yang Tuhan berikan padamu, yang engkau tidak sadari. Jangan takut, jangan khawatir. Berjalanlah sebagaimana hari-hari Tuhan mengutus saudara dan saya untuk menjalankan panggilan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas hidup kami yang Tuhan pelihara, yang Tuhan jaga. Kami melihat begitu indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam keselamatan. Tuhan mengatakan segala kuasa di bumi di surga sudah menjadi milik Engkau. Ini bukan kata-kata seperti biasa, tapi membawa kami berpengharapan bahwa Tuhan berotoritas, Tuhan berdaulat menopang segala perjalanan hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, jikalau ada umat-Mu yang bergumul di tempat ini seperti Lot, berada di pinggir janji Tuhan. Tuhan kuatkan iman mereka. Jikalau ada seperti Abraham, meskipun di tengah-tengah tanah yang kering, tapi ada Tuhan di sana. Biarlah mereka boleh belajar mensyukuri anugerah Tuhan, menghidupi panggilan yang Tuhan berikan pada mereka untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Tuhan. Yang walaupun sederhana, apapun yang kami lakukan dalam pekerjaan, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Ini doa kami, ini harapan kami, berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami terikat dengan segala hal duniawi yang membawa kami jauh daripada Tuhan. Khususnya kekayaan kami, khususnya mungkin apa yang menjadi satu yang menjadi bagian penting dalam hidup kami, sehingga Tuhan menjadi hal yang terbelakang di hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, bawa kami untuk berdiri di tengah janji Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah mati bagi kami dan Tuhan memimpin jalan kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin.